Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang pendidikan akhlak berdasarkan Quran Surat Al-Waqiah ayat 57-74 dan Quran Surat Yasin ayat 77-83. Yang pertama, ada pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Latin, yaitu duker yang berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin, dan awalan yang berarti keluar. Sederhananya, setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara berpikir, merasa, atau bertindak dapat dianggap pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya mengajarkan dan pelatihan. Pendidikan juga dapat dimaknai sebagai proses, cara, dan perbuatan mendidik. Adapun pendidikan menurut Plato, pendidikan adalah sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan. Menurut Plato, pendidikan direncanakan dan diprogram menjadi 3 tahap dengan tingkat usia. Tahap pertama adalah pendidikan yang diberikan kepada murid hingga sampai 20 tahun. Dan tahap kedua dari usia 20 tahun sampai 30 tahun. Sedangkan tahap ketiga dari 30 tahun sampai usia 40 tahun. Adapun pengertian akhlak. Akhlak secara etimologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Secara istilah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu sifat baik yang biasanya akan memiliki akhlak yang baik juga, dan sebaliknya jika seseorang yang memiliki sifat tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya Juwana. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni penjabaran ruang lingkup akhlak. Akhlak yang pertama ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada akhlak terhadap orang tua, dan yang ketiga ada akhlak terhadap sesama manusia. Pengertian pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak adalah ikhtiar atau usaha manusia dewasa untuk mengarahkan peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan berakhlakul karimah. Yang dimaksud pendidikan akhlak adalah pembiasaan seorang anak untuk berakhlak baik dan berperangai luhur, sehingga hal itu menjadi pembawaannya yang tetap dan sifat yang senantiasa menyertainya. Termasuk dalam pendidikan akhlak adalah menjauhkan anak dari akhlak yang tercela dan perangai yang buruk. Seorang anak akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan yang ditanamkan oleh sang pendidik terhadapnya. Kemudian menurut tafsir Ibnu Katsir, Al-Waqiah ayat 47-72 oleh Ismail Ibnu Umar Al-Quraisy bin Al-Kasir Al-Basri Al-Dimashqi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan adanya hari kemudian dan menjanggah orang-orang mendustakannya dari kalangan ahli kesesatan dan kaum ateis, yaitu mereka yang mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar akan dibangkitkan kembali? Quran Surat Al-Waqiah ayat 47. Ucapan mereka ini bernada mendustakan dan tidak percaya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab mereka melalui firman-Nya. Quran Surat Al-Waqiah ayat 57, yakni kami telah menciptakan kamu. Artinya kamilah yang menciptakan kalian sejak permulaan. Sebelum itu kalian tidak ada, dan bukankah Tuhan yang mampu menciptakan yang pertama kali, mampu untuk mengembalikan, bahkan mengembalikan itu lebih mudah? Karena itulah, maka disebutkan oleh firman-Nya dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 57. Maka mengapa kamu tidak membenarkan hari kebangkitan? Yakni mengapa tidak percaya dengan adanya hari berbangkit? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman selanjutnya berbalik menanyakan kepada mereka, maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang memancarkannya?
Quran Surat Al-Waqiah ayat 58-59, yaitu kaliankah yang menetapkannya di dalam rahim, lalu menciptakan anak padanya, ataukah Allah yang menciptakan semua itu? Kemudian Allah berfirman, selanjutnya disebutkan dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 60, kami telah menentukan kematian di antara kamu, yakni kami telah mengatur kematian di antara kalian. Menurut Ad-Dukhon, tidak ada bedanya antara penghuni langit dan bumi. Dalam hal ini semuanya mengalami kematian, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Quran Surat Al-Waqiah. Menggantikan orang-orang seperti kamu, Quran Surat Al-Waqiah ayat 61. Yaitu untuk membangkitkan di hari kiamat nanti, dan menciptakan kelas kamu dalam keadaan yang tidak kamu dengan sifat dan keadaan yang berlainan. Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Quran Surat Al-Waqiah ayat 63, yaitu mencangkul tanah, membajaknya, dan menaburkan benih adanya. Singkatnya, bertani atau bercocok tanam. Kamukah yang menumbuhkannya? Quran Surat Al-Waqiah ayat 64, yakni kaliankah yang menumbuhkannya dari tanah, ataukah kami yang menumbuhkannya? Tidak, bahkan kamilah yang menetapkannya di tempat, dan kamilah yang menumbuhkannya di dalam tanah. Dan ayat-ayat lainnya yang semakna. Lalu ia mengatakan, tidak, engkaulah yang melakukan semuanya ya Tuhanku. Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur. Quran Surat Al-Waqiah ayat 65. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tony. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dijelaskan oleh firman selanjutnya sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 66-67. Kemudian dalam firman selanjutnya disebutkan, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamu akan menurunkannya dari awan. Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 68-69. Yang dimaksud dengan al-muns ialah awan. Menurut Ibnu Abbas, Mujahid dan lainnya yang bukan hanya seorang, ataukah kami yang menurunkannya? Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 69. Yakni bahkan kamilah yang menurunkannya. Kalau kami kehendaki, misalnya kami jadikan dia asin. Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 70. Maksudnya, menjadi asin lagi pahit, tidak layak untuk diminum, dan tidak layak untuk pengairan tanaman. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 70. Kemudian disebutkan dalam firman selanjutnya, maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan. Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 71. Yaitu yang menggosok-gosokkan kayu yang kamu ambil dari dahan pohon sebagai pemantik api hingga kalian dapat mengeluarkan api. Kamu kan menjadikan kayu itu atau kami yang menjadikannya? Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 72. Next. Dari segi pembahasannya, konsep pendidikan halak ini menurut Syekh Khalil Bangkalan tidak lepas dari pemikiran gurunya yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa manusia pada prinsip terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi materi fisiologis dan dimensi materi psikologis. Baik dimensi fisiologis maupun psikologis adalah satu kesatuan integral yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, dan keduanya saling melengkapi. Next. Yang terakhir, kesimpulannya. Dari kesimpulan ini, mengenai pendidikan akhlak, menurut Syekh Khalil Bangkalan dapat digaris bawahi bahwa penyebaran pendidikan akhlak yang disebar luaskan oleh Syekh Khalil Bangkalan sangat mempengaruhi sekali dengan pola pikir orang-orang awam yang pada saat itu masih mempercayai hal-hal yang mistis, sehingga dengan adanya pendidikan akhlak ini, masyarakat umat Islam pada zaman modern sekarang sudah stabil baik dari kepribadiannya maupun agamanya. Atas
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.